Apakah kamu pernah bertanya-tanya kenapa kunyit, rempah berwarna emas, yang mungkin ada di dapurmu, jadi favorit banyak orang lanjut usia di Meksiko? Jawabannya bukan kebetulan. Rempah ini makin terkenal karena manfaat kesehatannya, mulai dari meredakan peradangan, meningkatkan mobilitas sendi, sampai memperkuat jantung dan menjaga daya ingat seiring bertambahnya usia. Tapi ini yang menarik. Meski banyak orang sudah mulai mengonsumsi kunyit setiap hari baik dalam smoothie atau teh herbal, ada satu hal penting yang sering terlewat. Kenapa ini penting? Kalau kamu berusia di atas 60 tahun dan rutin minum kunyit, penting untuk tahu bahwa ada makanan tertentu yang sebaiknya tidak dikombinasikan dengannya. Dan bukan makanan aneh atau langka, melainkan makanan sehari-hari yang mungkin kamu konsumsi setiap hari. Apa masalahnya? Kalau makanan-makanan ini dikonsumsi bersamaan dengan kunyit, bisa mengurangi efektivitasnya, bahkan menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan atau peradangan tambahan. Artinya, semua manfaat yang kamu harapkan bisa hilang begitu saja, hanya karena makanan yang kamu padukan. Mengejutkan, ya? Makanya, hari ini aku mau bagikan informasi penting. 3 makanan yang sebaiknya dihindari jika ingin memaksimalkan manfaat kunyit. Tapi bukan cuma itu. Aku juga akan kasih tahu 3 bahan yang kalau dikombinasikan dengan kunyit, bisa memperkuat efeknya sampai 10 kali lipat. Bayangkan, bahan-bahan ini bisa bantu memperbaiki sendi, sistem pencernaan, jantung, bahkan daya ingat. Jadi, yuk tonton sampai akhir. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa bikin perbedaan besar untuk kesehatanmu. Siap untuk optimalkan manfaat kunyit? Yuk, lanjut. Dalam upaya mencari gaya hidup yang lebih sehat, banyak lansia di Meksiko menemukan kunyit sebagai sekutu yang tak terduga. Karena penuaan membawa berbagai perubahan alami, seperti kekakuan sendi, masalah pencernaan, dan peradangan yang lebih sering terjadi, wajar saja kalau orang mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup. Perubahan ini, meskipun normal, berdampak besar pada kenikmatan aktivitas sehari-hari, waktu bersama keluarga, bahkan tugas-tugas sederhana. Oleh karena itu, ada peningkatan dalam pencarian pengobatan alami yang mendukung kesejahteraan. Salah satunya, kunyit menonjol sebagai rempah kuno yang dipercaya turun-temurun karena potensi penyembuhannya. Mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang bersumpah atas teh kunyit, atau melihat kapsul kunyit di rak apotek terdekat. Dimanapun kamu melihat, kunyit dipromosikan sebagai superfood atau rempah ajaib. Namun, ketenarannya bukan hanya karena iklan, tetapi karena sejarah panjang manfaat yang terbukti dan kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan secara alami. Warna kuning-oranye cerah dari kunyit berasal dari kandungan kurkumin, senyawa yang banyak diteliti karena sifat anti-inflamasi dan antioksidannya yang mengesankan. Ini penting, karena sifat-sifat ini bisa membantu tubuh kita dengan banyak cara, termasuk perlindungan jantung, meredakan sendi, memperbaiki pencernaan, dan meningkatkan kejernihan mental. Bayangkan hidupmu bisa berubah hanya dengan meredakan nyeri, ketidaknyamanan, atau kebingungan mental secara alami. Namun ada satu masalah, kurkumin sulit diserap oleh tubuh kita. Alasannya sederhana, tanpa kondisi tertentu, sebagian besar kurkumin yang kamu konsumsi bisa lewat begitu saja tanpa dimanfaatkan maksimal. Jadi, apa yang terjadi kalau kunyit dikombinasikan dengan makanan lain? Jawabannya bisa mengejutkanmu. Beberapa makanan sehari-hari bisa menurunkan penyerapan kurkumin atau bahkan menimbulkan efek samping pencernaan jika dikonsumsi bersamaan dengan kunyit. Bagi lansia, yang perutnya mungkin sudah sensitif atau mengalami peradangan kronis, akibatnya bisa sangat mengganggu. Sebelum kamu menikmati latte kunyit atau menaburkan kunyit di sarapan atau makan siangmu, penting untuk tahu makanan apa yang perlu dihindari. Sebentar lagi, kita akan membahas 3 musuh utama kunyit yang mungkin tersembunyi di dapurmu. Ini makanan yang sering kita makan tanpa pikir panjang. Tapi setelah kamu tahu bahayanya, kamu bisa menghindarinya dengan mudah dan kembali menikmati manfaat luar biasa dari kunyit. Nomor 1. Produk olahan susu. Produk olahan susu sangat umum dalam banyak pola makan, terutama dalam masakan Meksiko. Mulai dari irisan keju, krim bubuk, hingga yogurt, berperisa makanan ini praktis dan lezat jadi bagian dari rutinitas harian kita. Tapi ada satu rahasia yang mungkin belum kamu tahu. Mengonsumsi kunyit bersama produk olahan susu bisa membatasi manfaatnya. Pertama, produk susu olahan sering mengandung pengawet, perasa buatan, penstabil, dan gula tambahan. Ini bisa jadi masalah, terutama bagi yang sering mengalami gangguan pencernaan atau asam lambung. Aditif ini bisa memengaruhi sistem pencernaan dan membuat tubuh sulit menyerap nutrisi penting, termasuk kurkumin.
Kalau sistem pencernaan terganggu, tubuh tidak bisa memanfaatkan manfaat kunyit dengan maksimal. Kedua, beberapa protein dalam produk susu bisa berikatan dengan kurkumin dan menghambat penyerapannya oleh sel-sel tubuh. Artinya, meskipun kamu merasa sudah membuat pilihan sehat dengan menambahkan kunyit ke makananmu, manfaatnya bisa saja tidak terasa. Contohnya, menambahkan kunyit ke telur orak-arik dengan keju leleh mungkin terlihat sehat, tapi keju bisa menghambat penyerapan kurkumin. Untungnya, ada alternatif lezat dan sehat untuk tetap mendapatkan manfaat kunyit. Coba gunakan susu almond tanpa gula, susu kelapa, atau susu owet. Pilihan ini lebih ramah untuk lambung sensitif dan membantu kurkumin bekerja tanpa gangguan. Sebelum kita lanjut, aku penasaran, apakah kamu konsumsi produk susu olahan setiap hari? Apakah kamu tahu efeknya kalau dikombinasikan dengan kunyit? Tulis di komentar ya, aku akan baca. Yuk lanjut. Nomor 2. Sereal manis dan kue panggang. Saat membahas sereal manis dan kue panggang, kita melihat situasi yang cukup kontradiktif. Di satu sisi, banyak dari kita tumbuh dengan sarapan sereal manis atau muffin hangat di pagi hari. Dan dengan hadirnya produk roti dengan infus kunyit, kita bisa berpikir itu adalah pilihan sehat. Tapi di balik itu, ada masalah tersembunyi. Banyak produk ini mengandung gula rafinasi tinggi yang dikenal sebagai pemicu peradangan. Ini bertentangan langsung dengan tujuan kunyit untuk melawan peradangan. Kunyit bekerja menenangkan tubuh, sementara gula justru memperparahnya. Terlalu banyak gula bisa meningkatkan kadar insulin, mengganggu pencernaan, dan menghambat penyerapan nutrisi, termasuk kurkumin. Bagi lansia yang mengontrol kadar gula darah, punya radang sendi, atau ingin mendukung fungsi otak gula bisa jadi sangat berbahaya. Haruskah kita menyerah pada makanan favorit kita? Tidak juga. Kuncinya adalah keseimbangan. Kalau kamu suka sarapan manis, coba oatmeal tanpa gula dengan kunyit dan sedikit madu murni. Kalau ingin makan kue, buat sendiri dengan tepung gandum dan kurangi gulanya, atau ganti gula dengan pisang atau saus apple. Hindari mencampur gula berlebihan dengan kunyit, karena itu seperti menginjak gas dan rem secara bersamaan. Mengurangi konsumsi sereal manis dan memisahkannya dari kunyit bisa membantu kurkumin bekerja optimal dan mendukung kesejahteraanmu tanpa gangguan gula rafinasi. Catatan, video ini dibagi ke dalam bab-bab yang bisa kamu temukan di deskripsi. Nomor 3. Makanan tinggi cuka. Makanan yang mengandung banyak cuka seperti saus salad botolan, acar, saus tomat, dan mustard adalah bagian dari pola makan harian kita. Namun karena kurkumin sangat sensitif, makanan ini bisa jadi ancaman tersembunyi bagi manfaat kunyit. Sifat asam dari makanan tinggi cuka bisa memecah kurkumin sebelum tubuh sempat menyerapnya. Ini bukan hanya mengurangi efektivitasnya, tapi juga bisa memperparah masalah seperti asam lambung atau reflux. Kombinasi kunyit dan makanan tinggi cuka bisa menyebabkan kembung atau rasa tidak nyaman khususnya bagi mereka yang punya gangguan lambung. Banyak orang mencoba hidup sehat dengan menambahkan kunyit ke dalam saus salad kemasan. Tapi kalau saus itu banyak mengandung cuka, manfaat kunyit bisa hilang. Sebagai gantinya, kamu bisa buat saus sendiri dengan minyak zaitun ekstra virgin, air lemon, lada hitam, dan sedikit asam ringan jika perlu. Kamu tidak harus meninggalkan makanan berbasis cuka, tapi penting untuk tidak mengonsumsinya bersamaan dengan kunyit. Kalau mau makan yang asam, beri jeda waktu sebelum konsumsi kunyit. Sama seperti aturan minum obat, memberi waktu jeda membantu menghindari interaksi yang merugikan. Dengan konsumsi kunyit yang bijak, kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari rempah kuat ini. Lanjut ke bagian yang menyenangkan, bahan makanan yang justru meningkatkan manfaat kunyit. Nomor 1. Lada hitam. Kunyit sudah digunakan berabad-abad untuk kesehatan. Tapi untuk menyerap manfaatnya secara maksimal, dibutuhkan bantuan dari satu bahan penting, lada hitam. Kenapa kombinasi ini penting? Karena lada hitam mengandung piperin. Piperin bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Tanpa piperin, tubuh mungkin tidak bisa menyerap kurkumin dengan baik. Bayangkan kamu minum suplemen mahal, tapi sebagian besar manfaatnya terbuang. Piperin memberi akses VIP bagi kurkumin agar bisa diserap dan sampai ke bagian tubuh yang butuh penyembuhan. Untuk lansia, ini sangat penting, karena kemampuan tubuh menyerap nutrisi menurun seiring usia. Dengan menambahkan sedikit lada hitam ke makanan atau suplemen kunyitmu, kamu bisa dapatkan manfaat maksimal. Contohnya, campur susu almond hangat dengan 1
4 sendok teh kunyit, dan sejumput lada hitam segar. Ini bisa jadi kebiasaan sehat setiap hari. Kalau kamu minum suplemen kunyit, pastikan mengandung piperin atau bioperin. Gunakan lada hitam segar karena lada bubuk bisa kehilangan kandungan piperin seiring waktu. Nomor 2. Madu murni. Madu murni punya rasa manis alami dan kandungan antioksidan, serta enzim yang melengkapi manfaat kunyit. Dikombinasikan, madu dan kunyit bisa meredakan radang ringan, terutama di tenggorokan dan sistem pencernaan. Selain itu, madu membuat kunyit lebih enak diminum terutama dalam teh. Gunakan madu murni yang belum dipasteurisasi agar kandungan nutrisinya tetap utuh. Contoh penggunaannya: campur 1-2 SDT kunyit dan 1 SDT madu dalam air hangat untuk minuman menenangkan. Tambahkan ke teh kunyit sebelum diminum. Buat pasta kunyit dari kunyit, madu, dan lada hitam, konsumsi 1 sendok kecil per hari. Nomor 3. Lemak sehat. Kurkumin larut dalam lemak, bukan air. Jadi, agar diserap dengan baik, kunyit perlu dikonsumsi dengan lemak sehat. Sumbernya bisa dari minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, biji chia, ikan berlemak seperti salmon. Contohnya, tambahkan minyak zaitun ke sup atau sayur yang dibumbui kunyit setelah dimasak. Atau, campurkan 1-2 alpukat ke smoothie pagi bersama kunyit lemak sehat membantu penyerapan kurkumin. Goreng telur dengan minyak alpukat, lalu taburkan kunyit dan lada hitam. Kombinasi ini kuat untuk anti-inflamasi. Ingat, bukan berarti makan lemak lebih banyak, tapi pilih yang sehat. Hindari gorengan dan makanan olahan yang justru menyebabkan peradangan. Tips tambahan: madu tetap gula, jadi konsumsi secukupnya. 1 SDT, hari umumnya aman. Channel ini bertujuan memberi edukasi kesehatan, bukan pengganti nasihat medis profesional. Sekarang, setelah kamu tahu cara optimalkan kunyit, yuk lanjut ke kombinasi lain seperti pisang dan lemon click di video selanjutnya.